Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas 11 Biologi 2. Pada video ini, kami akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai transpirasi. Anggota kelompok 1 terdiri dari Anissa Amalia Deviana dari kelas 11-6, Orsitia Meisyara Basri dari kelas 11-6, Nur Nadila dari kelas 11-6, Syakira Nabila Mustaqim dari kelas 11-6, Andi Muhammad Alindra Maireski dari kelas 11-6, Ansari Lubis dari kelas 11-6, Muhammad Alim Rizkula dari kelas 11-2. Pertanyaan pertama, jelaskan mekanisme transpirasi. Mekanisme transpirasi yaitu air diserap ke dalam akar secara osmosis melalui rambut akar. Sebagian besar bergerak menurut gradien potensial air melalui silem. Air dalam pembuluh silem akan mengalami tekanan besar karena molekul air polar menyatu dalam kolom berlanjut akibat dari penguapan yang berlangsung di bagian atas. Sebagian besar ion bergerak melalui simplas dari epidermis akar ke silem dan kemudian ke atas melalui arus transportasi. Sebagian besar transpirasi berlangsung melalui stomata sedang, melalui kutikula daun dalam jumlah yang lebih sedikit. Transpirasi terjadi pada saat tumbuhan membuka stomatanya untuk mengambil karbon dioksida dari udara untuk berfotosintesis. Pertanyaan kedua, jelaskan jenis-jenis transpirasi. 1. Transpirasi kutikula. Transpirasi kutikula merupakan proses transpirasi tumbuhan yang terjadi melalui kutikula epidermis. Proses penguapan air melalui kutikula ini terjadi secara langsung, namun proses ini tidak terjadi pada banyak tumbuhan. Transpirasi stomata adalah proses transpirasi yang terjadi pada stomata di daun tumbuhan. Stomata merupakan bukaan-bukaan kecil pada daun yang dapat menjadi celah tempat terjadinya proses transpirasi. Ketika stomata terbuka, maka terjadilah difusi uap air dari daun ke atmosfer. 3. Transpirasi lentikuler. Transpirasi lentikuler merupakan proses transpirasi yang terjadi pada kulit kayu dari tumbuhan yang berisi sel-sel yang tersusun lepas dan dikenal sebagai alat komplementer. Adapun uap air yang menguap dari jaringan ini sangat kecil, bahkan dari sebuah sumber dikatakan hanya 0,1% dari total transpirasi. 3. Jelaskan faktor yang mempengaruhi transpirasi, faktor internal dan eksternal. Faktor internal. 1. Banyak daun dan luas permukaan daun. Transpirasi terjadi di daun, semakin banyak dan luas permukaan daun, maka laju semakin cepat. 2. Banyak stomata di daun. Transpirasi di daun tempatnya terjadi di stomata, semakin banyak stomata, maka laju semakin cepat. 3. Kutikula. Kutikula adalah lapisan lilin di daun. Semakin tebal kutikula, semakin lambat laju transpirasi karena lapisan lilin menghambat keluarnya air. Faktor eksternal. Pertama, suhu. Semakin tinggi suhu, semakin mudah air menguap, semakin cepat laju transpirasi. Kedua, cahaya matahari. Stomata membuka lebar saat mendapat cahaya, sehingga semakin cepat laju transpirasi. Ketiga, angin. Air yang menguap dapat disapu cepat oleh angin, sehingga memungkinkan terjadinya transpirasi selanjutnya. Laju transpirasi pun semakin cepat. Terakhir, kelembapan. Semakin lembab akan semakin berkurang laju transpirasi daun. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan.
Mengenai penjelasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa transpirasi dapat diartikan sebagai proses kehilangan air dalam bentuk uap dari jaringan tumbuhan melalui stomata. Transpirasi terjadi pada saat tumbuhan membuka stomatanya untuk mengambil karbon dioksida dari udara untuk berfotosintesis. Agar transpirasi dapat berjalan, maka stomata pada epidermis harus membuka. Apabila stomata membuka, maka akan ada penghubung antara rongga antar sel dengan atmosfer. Transpirasi juga terbagi menjadi 3, yaitu transpirasi kutikula, transpirasi stomata, dan transpirasi lentikuler. Kegiatan transpirasi dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor dalam maupun luar. Faktor dalam antara lain besar kecilnya daun, tebal tipisnya daun, berlapis lilin atau tidaknya permukaan daun, banyak sedikitnya stomata, bentuk dan letak stomata. Dan faktor luar antara lain kelembapan, suhu, cahaya, angin, dan kandungan air tanah. Baik, demikianlah penjelasan kami dari kelompok 1. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.